Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kormus dan bagian-bagiannya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah yang pertama, kita dapat mengetahui apa itu yang dimaksud dengan kormus. Yang kedua, kita dapat mengetahui metamorfosis dari bagian pokok dari tanaman seperti akar, batang, dan daun. Yang ketiga, kita dapat mengetahui alat tambahan atau alat pelengkap pada tumbuhan. Yang keempat, kita dapat menyebutkan bagian-bagian dari daun. Baiklah, untuk lebih jelasnya mengenai materi kormus dan bagian-bagiannya ini, dapat kita simak penjelasan berikut ini. Oke, sekarang kita akan bahas kormus dan bagian-bagiannya. Kormus. Apa sih yang dimaksud dengan kormus? Nah, jadi kormus adalah tubuh tumbuh-tumbuhan yang hanya dimiliki oleh Pteridophyta atau tumbuhan paku dan Spermatophyta atau tumbuhan biji. Kormus merupakan tubuh tumbuhan yang dengan nyata memperlihatkan diferensiasi dalam 3 bagian pokok. Yang pertama, akar atau radix. Yang kedua, batang atau caulis. Yang ketiga, daun atau folium. Nah, adapun bagian yang berasal dari bagian pokok yang telah mengalami metamorfosis atau kombinasi bagian-bagian pokok yang pertama, kuncup atau gema, dianggap sebagai penjelmaan batang dan daun. Yang kedua, bunga atau flos, juga penjelmaan batang dan daun. Yang ketiga, duri atau spina, dapat merupakan penjelmaan dahan maupun daun. Yang keempat, alat-alat pembelit dapat berasal dari daun maupun dari dahan atau cabang. Yang kelima, umbi atau tumber, penjelmaan dari batang. Yang keenam, rimpang atau rizoma, penjelmaan batang beserta daun-daunnya. Yang terakhir, umbi lapis atau bulbus, yaitu penjelmaan batang dan daun. Alat tambahan atau alat pelengkap atau yang dimaksud dengan organa aksesoria, misalnya yaitu rambut atau bulu atau pilus. Yang kedua itu sisi atau lepis, dan yang terakhir yang ketiga lenticel atau lenticulus, dan lain-lain. Bagian-bagian tumbuhan yang langsung ataupun tidak berguna untuk menegakkan kehidupan tumbuhan. Jadi, terutama bertalian erat dengan soal makanan. Nah, itu disebut dengan alat hara atau organum nutritivum. Seperti misalnya akar dan daun untuk menyerap mengolah makanan, umbi untuk menyimpan makanan, piala atau gelembung bagi tumbuh-tumbuhan tertentu untuk menangkap serangga dan lain-lain. Nah, alat-alat tadi hanya penting untuk pertumbuhan, dari itu juga dinamakan alat-alat pertumbuhan atau alat-alat vegetatif. Bagian-bagian lain pada tumbuhan mempunyai tugas untuk menghasilkan alat perkembangan biakan. Nah, jadi fungsinya bagi tumbuhan adalah untuk menghasilkan keturunan baru. Alat perkembangan biakan atau alat untuk memperbanyak diri itu dalam bahasa asingnya disebut organum reproductivum, misalnya bunga, buah, dan biji. Oke, selanjutnya kita akan bahas alat hara atau organum nutritivum. Nah, jadi semua bagian tubuh tumbuhan yang secara langsung ataupun tidak langsung berguna untuk menegakkan kehidupan tumbuhan, yaitu terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Nah, itu dinamakan sebagai alat hara. Daun atau folium. Nah, jadi daun merupakan suatu bagian tumbuhan yang penting, dan pada umumnya tiap tumbuhan mempunyai sejumlah besar daun. Alat ini hanya terdapat pada batang saja dan tidak pernah terdapat pada bagian lain pada tubuh tumbuhan.
Bagian batang tempat duduknya atau melekatnya daun itu dinamakan buku-buku atau nodus batang. Bisa dilihat di gambar, sedangkan tempat di atas daun yang merupakan sudut antara batang dan daun itu dinamakan dengan ketiak daun atau aksila. Daun biasanya tipis, melebar, kaya akan suatu zat warna hijau yang mana dinamakan klorofil. Oleh karena itu, daun biasanya berwarna hijau dan menyebabkan tumbuhan atau daerah-daerah yang ditempati tumbuh-tumbuhan nampak hijau pula. Nah, ada juga yang disebut dengan tumbuhan meragas, yang mana tumbuhan yang pada waktu-waktu tertentu menggugurkan semua daun-daunnya, sehingga tumbuhan dalam keadaan yang demikian tadi nampak gundul sama sekali seperti tumbuhan yang mati. Nah, peristiwa ini dapat kita lihat dalam musim kemarau pada jenis-jenis tumbuhan tertentu, yang mana menjelang datangnya musim hujan membentuk tunas-tunas baru dan dalam musim hujan akan kelihatan hijau kembali. Nah, contohnya itu pohon jati, kedondong, kapok randu, pohon para, dan lain-lain. Fungsi daun bagi tumbuh-tumbuhan yang pertama, pengambilan zat-zat makanan atau resorpsi, terutama berupa zat gas atau CO2. Yang kedua, pengolahan zat-zat makanan atau asimilasi. Yang ketiga, penguapan air. Yang keempat, pernafasan atau respirasi. Nah, untuk bagian-bagian daun, ada yang daun yang lengkap dan juga ada yang daun yang tidak lengkap. Nah, untuk daun yang lengkap, dia itu mempunyai yang pertama, upih daun atau pelepah daun atau vagina. Yang kedua, tangkai daun atau petiolus. Yang ketiga, helaian daun atau lamina. Nah, contohnya pohon pisang, pohon pinang, bambu, dan lain-lain. Untuk daun yang tidak lengkap, yang pertama itu dia daunnya bertangkai, contohnya daun nangka. Kemudian yang kedua, daun berupih atau daun berpelepah, contohnya padi. Kemudian yang ketiga, daun dudu atau sesilis, contohnya widuri. Yang keempat, daun memeluk batang, contohnya tempuyung. Kemudian yang kelima, helaian daun semu atau palsu, contohnya jenis pohon acacia yang berasal dari Australia. Alat-alat tambahan atau pelengkap yang pertama, daun penumpu atau stipula. Yang A, daun penumpu bebas. Yang B, stipulae adnate. Kemudian yang C, stipula aciliaris atau stipula intrapetiolaris. Yang D, stipula petiolo opposita. Yang E, stipula interpetiolaris. Berikut ini adalah contoh dari gambarnya. Yang gambar yang A itu adalah daun penumpu yang melengkap pada kanan kiri pangkal tangkai daun atau yang disebut dengan stipulae adnate pada mawar. Untuk gambar yang B itu adalah daun penumpu yang lebar untuk asimilasi pada kacang kapri atau Pisum sativum L. Gambar yang C itu adalah daun penumpu yang berlekatan menjadi satu dan mengambil tempat di dalam ketiak daun atau disebut dengan stipula axillaris atau stipula intrapetiolaris. Gambar yang D, daun penumpu yang berlekatan menjadi satu yang mengambil tempat berhadapan dengan tangkai daun dan biasanya dia agak lebar hingga melingkari batang atau disebut dengan stipula petiolo opposita atau stipula antidroma. Gambar yang E itu adalah daun penumpu yang berlekatan dan mengambil tempat di antara dua tangkai daun seperti seringkali terjadi pada tumbuhan yang pada satu buku-buku batang mempunyai dua daun yang duduk berhadapan. Nah, itu disebut dengan stipula interpetiolaris. Nah, untuk yang kedua yaitu selaput bumbung atau okrea. Nah, alat ini berupa selaput tipis
yang menyelugungi pangkal suatu ruas batang. Jadi terdapat di atas suatu tangkai daun. Selaput bumbung dianggap sebagai daun penumpu yang kedua sisinya saling berdekatan dan melingkari batang. Nah, kemudian yang ketiga ada lidah-lidah atau ligula. Nah, jadi suatu selaput kecil yang biasanya terdapat pada batas antara upih dan helaian daun pada rumput Gramineae. Nah, alat ini dia berguna untuk mencegah mengalirnya air hujan ke dalam ketiak antara batang dan juga upih daun, sehingga kemungkinan pembusukan dapat dihindarkan. Nah, kemudian upih daun atau pelepah daun atau vagina. Nah, jadi upih daun ini selain merupakan bagian daun yang melekat atau memeluk batang, juga dapat mempunyai fungsi lain. Yang pertama, sebagai pelindung kuncup yang masih muda seperti dapat dilihat pada tanaman tebu. Kemudian yang B, memberikan kekuatan batang tanaman. Dalam hal ini, upih daun-daun semuanya membungkus batang, sehingga batang tidak nampak. Bahkan, yang tampak sebagai batang dari luar adalah upih-upihnya tadi. Hal ini tentu saja mungkin terjadi apabila upih daun amat besar seperti misalnya pada pisang. Nah, batang yang tampak pada pohon pisang sebenarnya bukan batang tanaman. Yang sesungguhnya dari itu disebut dengan batang semu. Kemudian masuk tangkai daun atau petiolus. Nah, jadi tangkai daun merupakan bagian daun yang mendukung helaiannya dan bertugas untuk menempatkan helaian daun tadi pada posisi sedemikian rupa hingga dapat memperoleh cahaya matahari yang sebanyak-banyaknya. Nah, jika dilihat pada penampang melintangnya dapat kita jumpai kemungkinan-kemungkinan berikut. Yang pertama, bulat dan berongga, misalnya tangkai daun pepaya. Yang kedua, pipih dan tepinya melebar atau bersayap, misalnya pada jeruk. Kemudian yang ketiga, bersegi. Yang keempat, setengah lingkaran, dan seringkali sisi atasnya beralur dangkal atau beralur dalam seperti pada tangkai daun pisang. Kemudian sifat-sifat daun yang perlu mendapat perhatian kita ialah yang pertama, bangunnya atau sesungguhnya bangun helaiannya atau circumscriptio. Yang kedua, ujungnya atau apex. Yang ketiga, pangkalnya atau basis. Yang keempat, susunan tulang-tulangnya atau nervatio atau venatio. Kemudian tepinya atau margo. Nah, selanjutnya daging daunnya atau intervenium. Dan sifat-sifat lainnya lagi, misalnya keadaan permukaan atas maupun bawahnya gundul, berambut atau lainnya, dan warna dan lain-lain. Oke, sudah jelas kan mengenai penjelasan materi kita mengenai kormus dan bagian-bagiannya? Nah, sekarang dapat kita simpulkan dari materi ini adalah untuk tugasnya di rumah, silahkan baca keterangan berikut ini.